wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Nah, di situ disebutkan subbab yang kedua itu Nabi bersabda, enam golongan yang aku laknat dan Allah juga melaknat mereka. Jadi Rasul melaknatnya dan Allah juga melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujabid da'wat, dan setiap nabi itu doanya mustajab. Yang pertama adalah az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Jadi orang yang pertama ini yang dapat laknat Allah dan Rasul itu orang yang menambah orang yang membunuh, menghalalkan darahnya keturunanku, kata Rasul. Jadi artinya kayak dulu Husain kan dipenggal kepalanya oleh oleh orang Syiah. Bukan orang Syiah, orang oleh khalifah saat itu ya, berebutan kekuasaan. Yang keenam, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, tapi cara meninggalkannya itu dengan membangkang gitu. Fa innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazrur rahmah. Maka pada hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Ini ruwiya hazal hadis at-Tirmizi wal Hakim an Aisyah wal Hakim an Ali. Nah, ini hadisnya sudah disampaikan oleh Imam Nawawi atau Ibnu Hajar. Alamat hadisnya yaitu di Tirmizi dari Aisyah dan di Hakim dari Ali. Berarti kita sudah punya modal tuh, otentisitasnya sudah dapat 2. Dengan mengatakan demikian, ini hadisnya aziz, tapi belum tentu sahih gitu. Maka itulah latar belakangnya nanti yang harusnya presentasi hari ini, itu latar belakangnya itu. Pada makalah kedua ini, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar menyampaikan hadis yang 6 perkara tadi, mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi dari Aisyah dan Hakim dari Ali. Sementara belum dipastikan bagaimana kualitas hadisnya, sehingga ini perlu ditelusuri lebih dalam tentang kevalidannya. Itu aja latar belakangnya itu. Maka baru bicara tentang aspek-aspek yang akan dibahas. Baik, kita coba lihat ya dari awal. Kalau di sini dia syarahnya kan Imam Nawawi. Jadi nanti dilihat apakah yang
yang menyatakan ini hadis riwayat siapa dan sahabatnya siapa, itu Imam Nawawi atau Ibnu Hajar, nah itu boleh menjadi salah satu bagian dari penjelasannya. Ya, kita coba lihat ya. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun minan nas. Nah, itu 6 golongan manusia la'anahumullahu wa la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Doaun minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk laknatnya Allah, laknatnya Rasul itu adalah berupa doa kepada mereka agar Allah melaknat mereka. Jadi pengertian Rasul melaknat mereka itu bukan berarti Rasul yang langsung melaknat. Yang melaknat itu hak prerogatif Allah. Nah, tetapi doa mereka itulah yang menjadi laknatan kepada golongan-golongan yang 6 ini. Kenapa demikian? Karena doanya para nabi itu itulah yang dia sampaikan kepada Allah berupa doa yang tidak baik, berarti itu sama saja dengan laknat. Wa kullu nabiyyin mujabin da'wat. Setiap nabi itu diijabah doa-doanya. Wa fil jami'is shaghiri mujabun bi jazfil mudhaf ilaih ay minallahi ta'ala wa minal khalqi. Dalam jami' shaghir bahasanya adalah mujabun bihazfi. Jadi kalau dalam kitab jami' shaghir itu mujabun saja, tanpa ada mudhof ilaihnya, tanpa kalimat dakwat. Nah, itulah sebabnya ketika nanti melihat otentisitas hadis ini, penggalannya harus banyak, karena di sini saja dia udah menyatakan sebagian hadis ada kata dakwatnya, sebagian kitab lain tidak ada kata da'awat. Jadi wa kullu nabiyyin mujabun, udah segitu aja gitu. Masih bisa mengikuti kan? Bisa Pak, bisa. Iya Pak, bisa. Sambil dilihat itunya kitabnya itu. Jadi itu makanya saya sering menganjurkan dalam menakhrid itu penggalannya itu jangan utuh, karena tidak akan tidak akan bisa dicari secara lengkap. Makanya harus ada penggalan-penggalan, umpamanya az-zaidu fi kitabillah. Ta'alanya nggak usah, karena takutnya di kitab lain ta'ala nggak dicantumin gitu. Nah, ini juga kullu nabiyyin mujabin, nah, atau mujabun. Coba sampai di situ. Nah, karena katanya di sini di jami' shaghir sampai mujabun saja, dakwatnya nggak ada. Ai minallahi ta'ala wa minal khalqi wa rawa biya'i tahtiya badlul mim wal jumlah minal mubtada wal khabar halum min fa'ilin la'antuhum. Ya. Itu kajian bahasanya ya. Nggak usah kita bahas. Yang pertama dari 6 golongan yang dilaknat itu, yang didoakan tidak baik, didoakan oleh Rasul untuk Allah melaknat mereka adalah az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Orang yang menambah atau merubah tulisan Al-Quran. Ai may yudkhilu fihi ma laysa minhu. Artinya adalah orang yang memasukkan kalimat-kalimat ke dalam Al-Quran padahal bukan ayat gitu.
Wa yu'awwiluhu bima la yasihu, termasuk juga orang yang mentakwilkan, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai. Makanya tidak semua orang boleh menafsir Al-Quran. Jadi nanti kalau Anda berada dalam suatu diskusi, lalu dia menafsirkan Al-Quran, ya dia harus memenuhi syarat dulu untuk boleh menafsir. Di antaranya harus pintar bahasa Arab, kemudian bisa baca kitab kuning, kemudian dia tahu ulumul Quran, dia juga tahu hadis. Setidaknya demikian. Bahkan kalau ulama lain mensyaratkan orang yang boleh menafsir dan mensyarah hadis itu adalah orang yang wara, gitu. Wara itu yang mengamalkan amal soleh. Jadi di sini disebutkan bahwa orang yang menambah-nambah kitab, menambahkan sesuatu pada Al-Quran itu, ciri-cirinya atau ranahnya, segmennya yang pertama, memang menambah kalimat pada ayat yang bukan ayat, atau dia menafsir atau mentakwil hadis dengan tidak tepat. Kalau sekedar keliru itu nggak ada masalah, karena tetapi ini dia tidak belajar, tidak ini, lalu dengan percaya diri menafsir gitu. Nah itu yang sering keliru. Ada sekarang kan banyak orang itu dari SD dia belajar umum terus sampai S1 gitu. S1-nya juga umpamanya teknik. Tiba-tiba dia ikut halaqah, ikut pengajian-pengajian, rajin, lalu dia menafsir gitu. Pasti itu banyak kelirunya. Karena menafsir itu tidak sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru. Dia harus hidup di dalam diri si penafsir. Si penafsir harus beberapa ilmu harus hidup di dalam diri si penafsir. Nah, contohnya ilmu bahasa Arabnya harus hidup. Ya, jangan sampai dia memahami ja'abi bi-nya, ja'abi kitabillah. Nah, bi-nya kan beda artinya itu karena idiomatik gitu. Jadi makanya orang yang dilaknat oleh dan didoakan agar Allah melaknat mereka oleh Rasulullah SAW itu pada aspek menambah dan mengurangi kitab Al-Quran itu ada pada dua segmen. Pertama segmen memang menambah-nambah kayak Injil ya, Injil Taurat itu kan rusaknya karena diintervensi oleh para pengikut atau orang Kristen. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Nah, itu salah satunya yang menyeleweng-nyelewengkan, menambah-nambah ayat pada kitab. Tetapi selain itu adalah segmen yang kedua, orang yang menakwil, menafsir Al-Quran salah. Salahnya itu karena dia tidak punya ilmu yang cukup. Gitu. Kalau dia sudah berijtihad karena ilmunya memang cukup, lalu memang ternyata masih belum ini, nah itu pakainya hadis yang kalau salah berpahala satu. Jangan sekarang jangan sekarang apa tadi saya mau bicara? Orang itu menafsir Al-Quran ya seenaknya saja, terus seolah-olah semua orang berhak dan boleh menafsir Al-Quran, ya tidak boleh.
Begitu dia keliru, langsung dia bilang, saya kan bukan sarjana Al-Quran. Gitu. Loh, kemarin kenapa kamu mencoba-coba menafsir kan gitu. Bahaya sering sekali jadi cuci tangan gitu. Jadi kalau Anda berada dalam sebuah diskusi, kemudian ada orang yang tidak berlatar pendidikan mengakar terhadap syarat-syarat menjadi mufasir, maka Anda boleh kutip hadis ini dan sampaikan kepada mereka bahwa salah satu orang yang dilaknat oleh Allah itu adalah orang yang menakwil Al-Quran. Ini menurut Ibnu Hajar loh ya, bukan menurut saya. Orang yang menakwil, menafsir Al-Quran, dia tidak cukup ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mukazzibu biqadarillahi ta'ala. Orang yang mendustakan takdir Allah. Wa huwa ta'allaqal iradatu az-zatiyatu bil asya' fi awqatiha al-khassah fata'liqu kulli halin minal ahwalil a'yan bi zamanin muayyanin wa sababin muayyanin ibaratun anil qadri. Nah, ini artinya adalah sanggahan dari hati terhadap hal-hal yang sudah Allah takdirkan, baik terkait dengan waktu, terkait dengan perkara hal-hal, dan sebab-sebab kejadian sesuatu ya. Jadi artinya adalah, kenapa orang yang mendustakan takdir Allah itu dilaknat, atau seperti apa yang dilaknat itu? Dia mengingkari ataupun menolak, mempertanyakan, kemudian meragukan apa kejadian-kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tuh ada orang yang berkata begini, saya ini sudah bekerja keras, saya juga sudah berzikir, kenapa saya masih dapat musibah terus, katanya. Nah, itu bagian dari wal mukazzibu biqadrillah. Jadi bahasa singkatnya adalah orang yang mukazzibu biqadrillah itu orang yang suudzon kepada Allah. Ya, jadi berhati-hati bersuudzon ya, bersuudzon kepada Allah. Karena memang di situ pemikiran-pemikiran kita kepada Allah itu harus hati-hati betul. Karena kalau salah, makanya terkadang ini ya, terkadang suara hati kita itu tidak bisa kita bendung, melawan dari dalam. Makanya Rasulullah bilang, segera beristighfar itu. Jadi umpamanya tiba-tiba apa yang terjadi itu di luar dugaan. Nah, ternyata di luar dugaan, ya maka kita harus coba ya, jangan menyalahkan Allah di situ. Cari dulu sebab musababnya, cari solusinya. Kalau tidak, baru berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Wal mutasallitu, coba lihat di apa artinya itu jabarut itu.
Coba lihat di Google terjemah. Kalau di saya ini Pak, saya udah nemu di terjemahannya. Apa itu? Penguasa yang otoriter, padahal Allah kadang-kadang memuliakan orang-orang yang telah Allah hinakan, dan kadang-kadang Allah menghinakan orang yang telah Allah muliakan. Ya. Nah, itu di terjemah. Ya, otoriter ya. Ya Pak. Al-mutasallitu. Ya. Otoriter, mutasallit itu orang yang otoriter. Bil jabarut dengan ya orang yang otoriter ya. Ya Pak. Jadi kalau dibahasakan wal mutasallitu bil jabarut, dia orang yang otoriter tapi otoriternya itu merugikan orang lain gitu. Bil jabarut itu apa bahasa Indonesia? Menghina orang lain. Kalau bahasa sekarang tuh otoriternya itu bullying, membuli. Jadi dia tidak sekedar memaksakan kehendak, tapi juga menghina dan merendahkan orang lain. Karena hanya Allah saja sangat jarang menghina dan merendahkan orang lain, manusia gitu. Kenapa dia berani-beraninya gitu. Nah, ciri-ciri dari orang yang al-mutasallit bil jabarut, orang yang otoriter dan berlaku bullying itu atau berlaku menghina, ciri-cirinya adalah yang pertama dia berpihak pada orang yang ingkar kepada Allah dan dia menentang orang yang berpihak kepada Allah. Jadi dia berteman dengan ahlul batil dan bermusuhan dengan ahlul haq, gitulah. Itu namanya al-mutasallitu bil jabarut. Kemudian yang keempat, mustahillu li haramillahi ta'ala bi fathil ha war ra ay harama Makkah wa huwa man fa'ala fil haram ma yahrama fi'luh. Ini artinya di situ apa? Kalau di sini mah orang yang suka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini diterjemahkan dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan haram di situ adalah Mekah. Siapa yang melakukan hal-hal yang haram di sana. Tapi di sini sebetulnya saya setuju maknanya adalah orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Umpamanya enggak. Apa yang Allah haramkan? Ya umpamanya menghalalkan babi ya. Sekarang itu mulai di TV itu coba aja lihat acaranya. Jalan-jalan ke Eropa itu nggak pernah dinyatakan ya, kalau lagi kuliner ya jarang sekali dinyatakan kehalalannya. Seolah-olah biasa saja dimakan gitu.
Kemudian ya di Indonesia juga sekarang mulai ini juga itu mulai harus hati-hati. Soalnya makin tidak dipisahkan gitu. Ada juga kayak di kalangan artis lah, artis umpamanya. Dia sudah sudah mengikuti pengajian spiritual umpamanya. Tetapi kok masih membuka aurat dan itu tidak terasa salah gitu. Nah itu juga kan wal mustahillu li haramillah. Di kantor juga itu kan kalau ada yang korupsi lah, di utang piutang di bank, di rentenir gitu, dan seterusnya. Nah ini ada yang keenam, yaitu wal mustahillu min itrati. Di situ apa? Biar kasih. Orang yang suka menghalalkan dari keturunanku sesuatu yang telah Allah haramkan. Ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, mustahillu itu benci kepada keturunan Rasulullah, bahkan membunuhnya. Mustahillu di situ itu menghalalkan darahnya. Kalau di Mesir dulu tuh ada beberapa orang, di Saudi juga sama. Terkadang ada orang-orang yang pemikirannya nyeleneh itu malah disidang, dan kalau dia tidak mau kembali, darahnya halal gitu, dihalalkan darahnya. Kalau di Indonesia ada beberapa pemahaman yang sangat sangat fundamental, dan mereka sangat eksklusif. Terkadang mereka juga menghalalkan darah orang lain. Nah, mustahillu itu maknanya. Jadi menghalalkan itu baik membunuh secara jasadiah maupun insaniyah. Jadi pembunuhan jasad, pembunuhan nyawa, atau pembunuhan karakter. Nah sekarang itu sudah terjadi juga di Indonesia, bahwa pembunuhan karakter itu sudah ada undang-undangnya sekarang. Contohnya ini pembunuhan karakter. Ya beberapa ulama kita kemarin tuh mengalami pembunuhan karakter, dicekal, kemudian dicurigai, dilabeli ABCD dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari al-mustahil. Cuman di sini dibilang mustahillu min itrati, yang membunuh, yang menghalalkan darah keturunanku. Nah, keturunan di situ tuh bisa memang kalau keturunan Rasulullah, kalau Indonesia Habib. Tetapi Habib ini juga kalau saya mohon maaf itu terkadang terlalu diekspos ya, terlalu saya Habib dan seterusnya, jadi murah gitu. Yang sebenarnya keturunan Rasul itu nggak perlu dia mengaku-ngaku kalau saya, atau mengumumkan saya ini keluarga Nabi, nggak perlu. Jadi itu ya, min ai zurriyati wa qarabati. Jadi menghalalkan dari itrati ma haramallah. Menghalalkan dari keluargaku yang Allah haramkan.
Umpamanya salah contohnya juga kalau yang di fikih ya, apa ya? Bahwa min fi'li man fa'ala fi dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuharrimu fi'lahu minal ma'asi wal mazalim. Nah ini menzalimi dan berbuat dosa dengan media keluarga Rasulullah. Kalau dulu di zaman Rasul itu kan umpamanya keluarga Nabi nggak boleh nerima zakat. Nah, kalau umpamanya diserahkan zakat itu nggak boleh. Yang terakhir wattariku li sunnati, yang meninggalkan sunnah bil i'radi anha istighfaban. Jadi memudah-mudahkan sunnah atau hadis Nabi, memudah-mudahkan syariat ya. Yang memudah-mudahkan syariat itu contohnya memudah-mudahkan syariat. Ya contohnya yang sekarang itu di masjid-masjid terlalu protokol kesehatan, padahal saya kira terlalu memudahkan itu. Sementara di tempat yang lebih rentan, yang lebih kotor, tidak seketat itu gitu. Terlepas dari kontradiksinya ya, yang jelas selalu masjid itu lebih suci dari tempat-tempat yang lainnya. Orang yang datang ke masjid juga selalu bersuci dulu baru masuk. Jadi relatif mereka itu lebih bersih sebetulnya. Jadi terlalu ini apa namanya, terlalu drastis lah, terlalu memudahkan gitu. Terus. Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazrar rahmah. Ya. Itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Seharusnya kan ini makalah kedua siapa ya? Makalah kedua itu Kurniawan, makalah ketiga Iqmal, makalah keempat Hasbi. Tidak usah dianggap susah, dikerjakan saja. Jadi makalah yang kedua tentang laknat, makalah yang jadi setiap orang melakukan takhrid ya. Sebelum kalau tidak ada ya ada. Pak, saya sudah mulai mengerti penyusunan kitab yang terjemah. Jadi kalau kitab ini itu dari nasihat yang isinya itu 2, yaitu nasihat yang hadis yang isinya 2 nasihat, kemudian 3 nasihat, 4 nasihat, sampai yang terakhir itu 10 nasihat. Jadi penyusunannya gitu Pak. Jadi Ya. yang ada 2. Iya. Di apa ya, di kitab itunya matan yang Arabnya itu apa aja sih Pak? Itunya. Apanya hadis? Yang di yang Arab. Arabnya itu Babus Sunai. Babus Sunai itu adalah bab yang isinya nasihatnya 2, umpamanya 2 perkara, 2 golongan gitu. Nanti bab yang sulasi, bab as-sulasi, yaitu bab yang isi nasihatnya itu 3 golongan, 3 perkara, 3 hal gitu. Selanjutnya bab rubai, bab yang isinya 4. Nah, yang sedang kita
bicarakan hari ini itu bab as-sudasi, bab yang isinya 6 nasihat. Minggu lalu kan saya membahas 6 nasihat, yaitu enam hal yang aneh di tempat yang aneh gitu. Ya, 6 hal itu aneh kalau berada di 6 tempat. Yaitu masjid yang tidak disolati orang sekitarnya gitu. Itu aneh. Nah, nanti ini sampai bab 6 itu ada 17 nasihat. Nah, ke-17 nasihat itu semuanya itu pasti 6 perkara semua itu. Gitu. Kita udah bahas 2, al-maqalatul ula yang saya bahas minggu lalu, maqalah as-tsani yang saya bahas barusan. Yang salis, nah semuanya itu 6. Begitu seterusnya sampai ada yang 10 gitu. Ngerti ya? Ya Pak ya. Nanti. Nah, jadi kalau mau lihat ada berapa di bagian mana pembahasan yang harus Anda kerjakan, ya lihat di babnya, lalu dia ada berapa mau'izah gitu. Nah, jumlah mau'izah itu segitulah makolahnya. Nah, seperti makolah 3 ini ya. Makolah 3 itu Maqalah 3, qala Abu Bakar As-Siddiq, ini perkataan Abu Bakar ya. Inna iblisa qa'imun amamaka wan nafsa an yaminika wal hawa an yasarika gitu ya. Sesungguhnya iblis itu berdiri di depan kamu. Wan nafsa an yaminika. Iblis di depan, nafsu di kanan, apa namanya? Jiwa di kanan, hawa nafsu di kiri, dunia di belakangmu, kemudian wal a'dha di sekitarmu, wal jabbar fauqaka. Al a'dha itu apa artinya di sini? Kalau di sini mah anggota badanmu ada di Ya, sekelilingmu. di sekitarmu, wal jabbar otak. Ya, otak ada di atasmu. Ya. Nah, gitu. Itu kan udah ada 6 itu. Nah, yang maqalah 3 ini, yang ditakhrid jangan yang 6-6-nya ini. Karena itu adalah perkataan Abu Bakar Siddiq. Jadi yang ditakhrid itu yang rawa annahu qala daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqima itu. Rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi yang perkataan nabinya saja yang kita takhrid. Nah, begitu. Untuk maqalah yang ketiga itu dia ada berapa hadis ya, pilih salah satu saja. Nanti yang maqalah keempat kalau tidak ada hadisnya, ambil yang dari yang ketiga. Ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah habis? Jadi Pak, kalau makalahnya gak ada hadis nabinya, kita lewat gitu Pak. Hah? Kalau makalah gak ada hadis nabinya, jadi kalau cuma ada perkataan sahabat aja lewat gitu Pak. Ya, ambil dari yang sebelumnya kalau ada 2 atau lebih hadis atau konsultasikan kepada saya. Ya, Pak. Itu saja barangkali hari ini.
Untuk minggu depan itu langsung kelompok 2. Kelompok yang pertama kita lewat saja. Berarti minggu depan Agung, Husni, Fajar Sidik ya. Jadi kita tidak menunggu Kurniawan, Ikmal, Hasbi. Ya itu aja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.